pertama di Bethlehem, bukan di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan ayat berikutnya berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Secara spesifik, kalau kita akan memperhatikan bahwa setiap Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes diawali dengan tokoh Yohanes Pembaptis dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ayat ini luar biasa untuk kita belajar. Yang pertama saya siapkan yang lain, tetapi gembala kasih yang ini kalau lagi ke sini kita harus dengar apa yang pengurus lakukan, karena punya visi misi ke depannya. Amin. Gembala punya visi misi ke depan. Ada 3 hal penting dari bagian firman Tuhan yang saya persingkat saja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, rahasia dari keakraban yang pertama, lihatlah anak domba Allah. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata-kata ini kedengaran begitu akrab, kita dengar akrab sekali. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita selalu lihat hal-hal yang bersifat sementara, tetapi yang dimaksud di sini itu kita tidak perhatikan dengan baik dalam kehidupan kita, dalam seluruh hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yaitu melihatlah anak domba Allah. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kata-katanya dengan demikian. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kadang-kadang kita tidak serius dengan kata-kata ini. Dia anak domba Allah. Ada seorang anak kecil, bapaknya dosen di Sweden. Beberapa pagi jalan-jalan, anaknya tanya, "Bapak, kamu tanya, kita ini domba, Yesus itu gembala. Kita ini binatang, Yesus itu manusia. Benarkah?" Jadi bapaknya tidak menjawab, karena itu sulit untuk menjawab. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kata anak domba Allah itu sangat luar biasa bagi kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita lihat berbahaya dari keakraban kita dengan firman Tuhan. Kadang-kadang salah terjemahkan ya firman Tuhan, kadang-kadang tidak. Tapi kita manusia tidak bisa mengadili siapa yang salah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diajak untuk kita lihat ya kalimat perintah, lihatlah anak domba Allah. Yesus Kristus datang untuk menjadi korban sembelian. Orang Yahudi sudah sekian jutaan, mereka sudah korban sembelian, yaitu domba, lembu yang tambung ya, yang sehat, yang gemuk. Jadi waktu itu kalimat itu, kata itu didengar orang Yahudi, mereka kaget, terkejut. Itu anak domba, manusia itu anak domba, Yesus itu anak domba. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang manusia lakukan itu hanya gambaran lambang daripada Yesus Kristus. Yesus datang untuk menebus, menghapus segala dosa kita di dunia ini. Tidak ada orang lain yang bisa menghapus dosa kita. Pemimpin siapapun dia punya uang yang banyak, punya harta benda,
tidak akan menebus dosa kita. Hanya Yesus Kristus yang akan menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara, waktu terus berjalan, orang-orang Yahudi, orang Israel dikejutkan oleh perkataan itu. Ialah anak domba Allah. Dalam arti bahwa anak domba yang disembelih oleh Allah Bapa sendiri. Yesus itu dipersembahkan oleh Bapa, bukan manusia. Ya, itu luar biasa. Kita biasa bilang begini, sebenarnya saya yang ada di sana, di salib, di atas salib. Tetapi kenapa Yesus di sana? Memang dia wajar di sana. Amin. Dia yang dipersiapkan untuk menebus dosa kita, bukan manusia biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita salah terjemahkan. Yang tadi saya bilang itu bahaya di situ, bahaya salah terjemahkan dengan bagian-bagian firman Tuhan ini. Yang kedua, yaitu anak domba Allah, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Itulah hal yang membedakan baptisan Yohanes daripada baptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Gereja Terima Injil kita menganut orang terima Yesus baru dibaptis. Benar ya? Terima Yesus dulu baru dibaptis. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika kita terima Yesus, itu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Dia bekerja setiap waktu, siang malam, setiap detik, setiap jam. Dia bekerja dalam hidup kita. Banyak orang percaya, orang Kristen tidak mengakui Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini Roh Kudus yang bekerja. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, karena Roh Kudus punya tugas. Roh Kudus diutus oleh Bapa di surga atas permintaan Yesus Kristus. Yesus Kristus meminta kepada Bapa di surga untuk memberikan penolong yang sejati, memberikan penghibur yang sejati. Roh Kudus ini pentingnya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Jangan tinggalkan dia. Selalu dalam kehidupan kita hari demi hari, jam, detik, Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita, sehingga dia akan kendalikan kita. Jangan mengandalkan diri sendiri, karena itu tidak ada penyelesaiannya. Hanya kekecewaan dan penyesalan dari setiap pribadi. Oleh sebab itu, kita lihat bahwa dalam bagian ini, waktu itu Yohanes membaptis Yesus, Roh Kudus turun atas Yesus Kristus. Tidak sembarang, dia harus turun atas Yesus Kristus pada waktu itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Roh Kudus itu penting bagi setiap orang. Tidak usah tinggalkan dia, tidak usah lalai, jangan khawatir dengan tugasnya, karena dia bisa melakukan apa saja yang kita minta. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 8 berkata begini, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Roh Kudus itu datang dari mana dan dia kemana, itu kita sudah bisa melihat hal-hal yang penting dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dia itu penting bagi kita. Ketika Roh Kudus turun, maka
supaya mengurapi, memberkati, tinggal di atas Yesus ini untuk memberikan kekuatan. Firman Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan tinggalkan Roh Kudus, tinggal bersama dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan kita tinggal di Yerusalem sampai janji Bapa digenapi, dan dimaksud Roh Kudus akan datang untuk menjadi penghibur, penolong bagi kita umat manusia, terutama orang-orang yang percaya. Jadi penting sekali Roh Kudus dalam hidup kita. Baru-baru kita dengan melewati pesta demokrasi, pasti ada yang mengecewakan, pasti ada yang mengecewakan. Jadi tindakan yang dilakukan oleh manusia, orang-orang percaya, kadang-kadang di luar daripada kendali Roh Kudus. Iman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus sungguh luar biasa. Dalam masa anugerah sampai Yesus datang itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja sampai Yesus datang. Mari kita andalkan Dia, mari kita pegang Dia dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir, Dia inilah Anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika murid-muridnya melihat Yesus dimuliakan, ada dua orang di sini, Musa dan Eva. Kita bertobat dengan semua pikiran-pikiran yang tidak baik, dan kita berjalan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini sangat penting sekali bagi kita. Hanya Yesus yang kita sembah. Kemenangan Iman nomor 110. Hanya Yesus kita katakan, yang kata kita hanya Dia selalu kita tinggikan. Dia Raja yang mulia. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hidup kita bersama, mengudus kami, Dia Raja yang mulia. Ada di logo tema Injil. 4 misi yang Tuhan Yesus lakukan, tinggal kedatangannya yang kedua kali. Itu yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia, dan Dia akan melakukan hal yang benar bagi kita. Dia akan menjaga, memelihara hidup kita sepanjang kita ada di dunia ini sampai Dia datang kembali. Kematian Tuhan Yesus itu luar biasa bagi kita. Dia datang untuk menebus. Dia datang untuk menghapus dosa kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, namanya dimuliakan oleh Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, waktu di Getsemani, Dia sedang menghadapi penderitaan. Yesus bilang, Bapa, kalau boleh kasih jauh ini dari saya, penderitaan ini. Tapi jangan kehendak saya, kehendakmu yang jadi. Jangan kita paksakan kehendak kita, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, itu firman Tuhan secara singkat. Mari kita pulang dan merenungkan. Saya sudah lupa jadi untuk tema ini, dan hamba-hamba Tuhan lanjutkan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita akan masuk dalam perjamuan suci yang sudah disiapkan oleh Bapak Pengurus Firman. Petugas yang dipercayakan bisa maju ke depan, dan kita akan melakukan perjamuan suci.
kemuliaan Tuhan yang sudah dipercayakan kita nyanyian kemenangan iman nomor 265 nyanyian kemenangan iman nomor 265. Yesus kawan yang bagi kita yang lemah tiap hari.